Dunia saat ini berada di titik balik. Dari smart home hingga kendaraan listrik, semua tengah berlomba menuju energi hijau. Tapi di tengah arus elektrifikasi ini, sejauh mana keilmuan elektro benar-benar mengambil peran dan berdampak nyata bagi masyarakat? Saya Hairul Hidayah, saat ini diamanahi oleh Rektor Universitas Indonesia sebagai Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi. Kebutuhan di dunia industri ini sudah semakin meningkat. Kita tahu ada elektrifikasi, ada digitalisasi, dan sekarang yang sedang hot adalah transisi energi. Dari energi yang berbasis fossil fuel ke energi yang berbasis energi terbarukan, terutama ditambah dengan battery energy storage system. Kebutuhan akan SDM semakin meningkat sehingga ini menjadi satu peluang ya buat teman-teman semua yang sekarang bergelut di bidang teknik elektro. Kita tahu bahwa sekarang dengan adanya kemajuan teknologi seperti artificial intelligence atau cloud computing, ini menjadi satu peluang yang besar. Nah, karena peluang ini besar, maka kampus juga sudah menyiapkan kurikulum yang tentu saja adaptif untuk bisa mengakomodasi daripada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kita bersyukur di Elektro UI itu punya beberapa konsentrasi, misalnya di sistem tenaga listrik, komputer, kemudian ada juga biomedik, ada juga elektronika, ada juga kendali, dan telekomunikasi. Ini menjadi core utama gitu. Core utama bagi perkembangan industri sekarang ini. Jadi saya bisa mengatakan bahwa bidang teknik elektro adalah bidang yang saat ini sangat dibutuhkan dan untuk masa yang akan datang. Ya, saya punya inisiatif menciptakan konsep namanya tabung listrik bersama dengan para mahasiswa dan dosen-dosen yang lain. Itu karena memang ingin memberikan akses yang cukup luas ya untuk listrik. Listrik ini kan suatu kebutuhan yang menjadi fondasi bagi kehidupan manusia saat ini. Buat pendidikan, kesehatan, kegiatan-kegiatan ekonomi, masyarakat itu pasti membutuhkan listrik. Nah, sayangnya memang belum semua masyarakat Indonesia ini mengenyam daripada listrik yang diberikan oleh penyedia listrik, dalam hal ini misalnya PLN. Jadi masih banyak daerah-daerah 3T tertinggal, terluar, dan terdepan itu yang masih mengalami permasalahan yang sama. Jadi berdasarkan keilmuan saya di bidang tenaga listrik, khususnya di bidang energi storage, penyimpanan energi, baterai lithium, kami membuat suatu inovasi untuk bisa melistriki lebih banyak lagi dengan cara tabung listrik, kita sebutnya seperti itu. Jadi pada saat itu sejak tahun 2017 kami mempromosikan untuk melistriki daerah-daerah tertinggal itu menggunakan namanya tabung listrik. Ya, yaitu ini adalah sebuah piranti penyimpanan energi berbasis baterai lithium ion yang digunakan untuk bisa melistriki rumah per rumah ya, dan dia bisa di-charge, bisa portable juga, dan di-charge-nya menggunakan energi terbarukan misalnya dengan menggunakan PLTS, baik PLTS yang portable maupun PLTS yang ground mounted. Kita ingin mencoba memeratakan keadilan itu melalui pemerataan elektrifikasi rasio yang lebih tinggi bagi saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan akses yang cukup baik bagi listrik. Terkait dengan kurikulum, Departemen Teknik Elektro senantiasa melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan kurikulum setiap waktunya. Memang waktunya agak lambat dibandingkan dengan perubahan yang terjadi. Sebagai contoh misalnya AI itu merebak memang sudah lama, tetapi lebih banyaknya adalah ketika misalnya ChatGPT dimulai tahun 2023. Artinya baru 3 tahun 4 tahun yang lalu gitu ya. Sementara kurikulum itu biasanya siklusnya adalah setiap 4 tahun yang lalu gitu. Setiap 4 tahun kurikulum itu akan selalu berganti gitu ya. Nah, artinya perkembangan teknologi ini kan dari masa ke masa cepat sekali gitu ya. AI aja dulu belum ada generatif AI. Terus kemudian nanti ke depan ada agentic AI dan lain-lain yang lebih maju lagi. Sehingga memang kalau mengikuti perubahan kurikulum itu tidak akan terkejar ya. Karena kurikulum jelas tidak boleh berubah terus-menerus. Tetapi yang bisa dilakukan adalah mengadaptasi kurikulum yang ada dengan perubahan-perubahan teknologi tersebut gitu. Jadi misalnya dalam mata kuliahnya para dosen itu selalu memberikan kuliahnya itu sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang sekarang terjadi. Kami di tenaga listrik misalnya, sebelumnya kami tidak pernah membuat
AI itu masuk ke dalam misalnya prediksi kebutuhan energi sebuah daerah misalnya. Nah sekarang para mahasiswa teknik elektro sudah menggunakan AI untuk memprediksikan hal itu. Sehingga hasilnya bisa lebih akurat, lebih pas, dan lebih tepat sasaran. Sehingga memang ke depan ini kurikulum yang adaptif itu menjadi hal yang paling penting saat ini. Dan para dosen tentu saja harus juga menyesuaikannya, dan para dosen harus selalu up to date dengan perkembangan teknologi yang ada untuk para mahasiswa kita. Selain itu, kurikulum kita juga ingin mencoba mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan yang ada atau perkembangan yang ada dari industri. Maka kami juga mendorong para mahasiswa kita untuk melakukan magang misalnya di industri, yang betul-betul magang ya, bukan hanya sebatas observasi, tetapi mereka mungkin diberikan use case oleh industri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di industri. Nah, dengan berbagai teknologi yang lebih canggih saat ini, misalnya dengan menginklusikan AI di dalam solusi-solusinya. Nah, kemudian hubungan dengan industri menjadi lebih aktif lagi kolaborasinya. Jadi industri kita mengharapkan bukan hanya sebagai penampung ataupun mereka menunggu hasil akhir dari proses pendidikan yang dilakukan oleh teman-teman teknik elektro, tetapi industri sudah bisa masuk ke dalamnya, termasuk memberikan masukan-masukan terkait kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Dan juga kita mengharapkan dengan kurikulum yang baru ini bisa menciptakan lebih banyak lagi para entrepreneur yang berasal dari teknik elektro. Begitu banyak masalah di negeri ini, kita negara berkembang yang banyak sekali permasalahan-permasalahan di bidang tenaga listrikan, di bidang telekomunikasi, di bidang komputer, dan lain sebagainya. Nah, kita mengharapkan lebih banyak lagi lulusan-lulusan yang ke depan bisa memberikan solusi dalam kaitan mereka menjadi seorang entrepreneur yang membuka lapangan pekerjaan, turut serta dalam kontribusi peningkatan atau perkembangan daripada ekonomi bangsa kita. Kepemimpinan menjadi satu kunci utama agar kita bisa berkembang, berhasil, bertumbuh. Itu memang ditentukan oleh sifat kepemimpinan seseorang. Apakah kepemimpinan itu penting? Sangat penting. Technical skill yang tadi teman-teman sebagai seorang lulusan teknik elektro itu sangat penting. Tetapi kepemimpinan sesuatu yang mungkin tidak diajarkan di mata kuliah kita, tetapi kita bisa belajar dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Kita punya ikatan mahasiswa elektro, kita punya badan eksekutif mahasiswa di fakultas maupun di tingkat universitas, atau mungkin kegiatan-kegiatan keilmuan kemahasiswaan, kita punya UKM-UKM. Ini adalah ruang yang baik sekali buat para mahasiswa kita sebelum menjadi seorang lulusan, itu bisa beradaptasi, bisa mengaktualisasikan diri di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tadi. Ini penting sekali yang saya rasakan secara pribadi, juga penting bagi kita setelah lulus nanti ke depan, bukan hanya dalam karir dan pekerjaan, tapi juga dalam keluarga. Nanti mungkin Anda akan berkeluarga, kemudian membentuk keluarga dan sebagainya. Anda akan menjadi seorang pemimpin kepala keluarga, menjadi ibu rumah tangga, ya mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk bisa didapatkan selain keahlian teknikal kita sebagai seorang lulusan teknik elektro. Kepemimpinan yang seperti apa? Yang pertama adalah pemimpin itu harus berintegritas dan bertanggung jawab. Kita harus paham bahwa segala sesuatu itu ada resiko, ada tanggung jawab yang perlu kita pikul. Oleh karena itu pemimpin yang bertanggung jawab. Yang kedua, harus membudayakan inovasi itu menjadi darah daging kita. Jadi setiap perkembangan hidupan kita itu selalu mulai dari inovasi, selalu kreatif ya. Kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan yang mengedepankan inisiatif. Jadi kalau misalnya kita bekerja, itu harus punya inisiatif sendiri untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Ambil resiko-resiko, tapi tentu saja dengan mitigasi yang jelas. Lulusan Departemen Teknik Elektro, kita ingin membuat lulusan itu bukan hanya menghadapi masa depan, tetapi menciptakan masa depan itu sendiri. Untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang, untuk supaya teman-teman bisa berhasil, tentu saja yang pertama, jangan mudah menyerah. Yang kedua, teman-teman selalu berjejaring, berbuat baik dengan sahabat dan sebagainya. Gunakan waktu-waktu masa emas selama teman-teman menjadi mahasiswa. Ini adalah masa-masa di mana teman-teman bisa membuat jejaring-jejaring tersebut. Kemudian selalu ikuti misalnya proyek dosen-dosen yang ditawarkan kepada teman-teman, yang kemudian ini menjadi satu pengalaman yang baik untuk teman-teman bisa mengikuti dan menyelami riset yang sesungguhnya yang memecahkan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Ini yang ingin saya share kepada teman-teman supaya nanti ketika lulus itu kita udah siap. Jadi manfaatkan
menggunakan waktu-waktu bersama ini dengan para mahasiswa, dengan para dosen ya. Dan kita dari Departemen Teknik Elektro senantiasa mendorong mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa berkembang terus, berprestasi di berbagai tingkatan. Aktiflah di organisasi seperti IME dan BEM dan exercise atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, IEEE dan lain-lain. Bila banyak manfaat dari sana dan berjejaringlah sehingga insya Allah teman-teman bisa sukses di kemudian hari.